Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Arifyanti pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya akan membahas atau meringkas materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, disimak terus video dari saya. Nah, pada materi kali ini, apa saja sih yang ingin saya bahas? Yaitu yang pertama tujuan dari K3, yang mana K3 ini merupakan poin yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk bisa menjaga keselamatan dari pekerjanya. Jadi nanti akan saya bahas tentang tujuan dari K3, kemudian penyebab terjadinya kecelakaan kerja, dan juga faktor yang mempengaruhi adanya kecelakaan kerja, kemudian kebijakan dari perusahaan ataupun juga dari pemerintah ini seperti apa, dan juga manajemen pada perusahaan ini seperti apa sih dalam mengatur atau mengelola K3 dari karyawannya, dan juga pastinya nanti saya akan contohkan dengan studi kasus. Ya, apa sih itu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja? Jadi ini merupakan instrumen yang sangat diperhatikan oleh perusahaan, yang mana untuk melindungi pekerja, perusahaannya juga pastinya lingkungan dan juga masyarakat di sekitar. Jadi perlindungan K3 ini merupakan hak atau kewajiban yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Nah, adanya manajemen K3 ini secara garis besar pastinya bertujuan untuk bisa mencegah dan juga mengurangi atau meminimalkan resiko dari kecelakaan kerja. Jadi, tingkat kerja ini juga pastinya akan banding lurus dengan resiko pekerjaannya. Jadi semakin tinggi jenis pekerjaannya, pasti akan resikonya semakin besar. Jadi pada konsep ini tidak boleh adanya anggapan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja ini akan menghabiskan banyak biaya oleh perusahaan. Jadi ini harus dianggap oleh perusahaan sebagai investasi jangka panjang. Jadi seperti mengikuti asuransi. Nah, ini bisa saja asuransi pekerja dengan tingkat pekerja yang risiko tinggi, ini pasti asuransinya kan besar. Jadi perusahaan ini harus bisa memikirkan bahwa asuransi tersebut merupakan investasi jangka panjang, karena kecelakaan kerja ini bisa saja terjadi. Jadi terkadang ada beberapa risiko kerja yang ini tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari serikat pekerja, yang mana adanya jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja, baik itu secara fisik, sosial, dan juga mentalnya atau psikologisnya. Kemudian manajemen K3 ini bisa untuk menjamin setiap sarana, perlengkapan, dan juga peralatan yang digunakan ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Dan juga tujuannya yang lain itu apa? Juga sebagai menjamin hasil produksi. Kemudian menjamin pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. Kemudian menjamin keserasian kerja dan partisipasi dari pekerjanya. Dan yang paling penting adalah menjamin keamanan dan perlindungan dalam bekerja. Nah, ada beberapa unsur penunjang dari keselamatan kerja, yaitu adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian adanya kesadaran dari pekerjanya dalam menjaga keamanan dirinya, baik itu minimal untuk dirinya sendiri dan juga teman-teman rekan kerjanya. Kemudian
unsur yang ketiga yaitu teliti dalam bekerja. Nah, jadinya biasanya resiko itu terjadi, kecelakaan kerja itu terjadi ketika pekerja ini tidak teliti atau ceroboh. Nah, keempat ini prosedur kerja harus diperhatikan dengan seksama. Jadi ini berhubungan juga dengan ketelitian dalam bekerja. Jadi setiap pekerjaan pasti ada prosedurnya, SOP-nya yang mana itu harus diperhatikan agar tidak lalai seperti itu. Nah, itu tadi kecelakaan kerja. Kalau kesehatan kerja ini merupakan suatu kondisi kesehatan dari karyawannya yang mana untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan atau mempunyai poin atau tingkat kesehatan yang baik itu jasmani, rohani, sosial, dan juga pastinya dengan usaha pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit atau keluhan yang diderita. Dan juga kesehatan kerja ini dalam sisi perusahaan ini yang dilihat adalah lingkungan dari karyawannya. Jadi lingkungan kerjanya seperti apa? Apakah ini mendukung dari kesehatan dan juga keselamatan kerja dari karyawannya? Kemudian penyebab terjadinya kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan kerja. Jadi terjadinya kecelakaan atau gangguan kesehatan kerja ini bisa saja terjadi pada setiap pegawai atau karyawan, baik itu internal maupun eksternal, atau juga bisa saja terjadi di sekitar atau lingkungan perusahaannya. Nah, penyebab dari kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan kerja ini dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang ditimbulkan oleh karyawan itu sendiri, jelas ya. Jadi seperti tidak teliti atau sembrono, terlalu menggampangkan, kemudian lalai, dan juga malas untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja. Dan ini pasti akan berdampak ke karyawan itu sendiri. Kalau faktor eksternal, berarti ini dari lingkungan kerja perusahaannya. Jadi seperti contohnya jenis lantainya licin, kemudian kaca jendelanya tidak ada ventilasinya, yang mana kesehatannya akan terganggu. Kemudian tidak adanya pemeliharaan mesin, dan juga layout dari mesin atau layout dari perusahaannya atau tata letaknya ini sangat mengganggu atau bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa sebab di sini saya contohkan terjadinya kecelakaan kerja, seperti dilihat dari lingkungan kerjanya, seperti penyusunan barang-barang yang berbahaya, seperti mungkin di pabrik kimia yang mana ada beberapa bahan-bahan kimia yang tidak diletakkan dengan benar. Nah, ini ketika karyawan lalai sedikit, yang mana akan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ruang kerja yang terlalu padat dan juga sesak. Nah, setiap karyawan ini kan pasti ketika bekerja ingin bekerja dalam keadaan yang nyaman, yang mana kalau misalkan ruang kerjanya ini terlalu berdempetan, kemudian terlalu bising, nah itu pasti akan mengganggu. Kemudian contoh dari keadaan tempat lingkungan kerja ini, pembuangan kotoran atau limbah yang tidak pada tempatnya. Nah, biasanya limbah ini juga yang berpengaruh pada gangguan kesehatan dari karyawannya. Kemudian penyebab dari pengaturan udara. Nah, tidak adanya ventilasi, jadinya tidak ada pergantian udara di ruang kerja.
Jadi bisa saja ruang kerja kotor, berdebu, dan juga berbau seperti itu. Sehingga suhu udaranya ini tidak eh, tidak baiklah untuk karyawannya. Kemudian penyebab dari pengaturan penerangan. Nah, penerangan saja ini harus diperhatikan loh oleh perusahaan. Jadi ketika adanya ruang kerja yang tidak cukup mendapatkan cahaya, ini bisa mengganggu atau menyebabkan gangguan kesehatan kerja. Jadi seperti mungkin sakit mata, kemudian penglihatan yang berkurang seperti itu. Kemudian penyebab dari pemakaian peralatan kerja. Nah, peralatan kerja yang sudah usang ataupun sudah tidak bisa bekerja dengan baik, ini bisa saja menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian penggunaan mesin seperti di pabrik, mesin-mesin besar seperti mesin pemotong atau mesin apa saja. Nah, ini harus ada ahlinya, harus ada teknisinya yang mana sudah paham dengan penggunaan dari mesinnya. Nah, ketika karyawan yang tidak paham dengan fungsi mesin atau peralatan ini menggunakan secara lalai, pastinya akan terjadi kecelakaan kerja. Kemudian penyebab dari kondisi fisik dan mental pegawai. Ini bisa saja adanya tadi seperti penerangan yang kurang, akhirnya adanya kerusakan penglihatan, kemudian yang mana akan berpengaruh ke pekerjaan. Kemudian kalau dari sisi mental pegawai, ada beberapa kondisi yang kurang nyaman pastinya akan membuat emosi pegawai itu tidak stabil. Kemudian akhirnya merubah ke kepribadian, akhirnya cara berpikir dan juga persepsinya ini menjadi keliru. Kemudian motivasi akhirnya membuat motivasinya dari pekerja tersebut rendah, dan juga sikap pegawai yang ceroboh seperti tadi, tidak teliti, malas, dan juga kurangnya pengetahuan, sehingga dalam penggunaan fasilitas kerja ini membawa resiko yang berbahaya untuk pekerjaannya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi dari keselamatan kerja, ini ada beberapa faktor seperti kebersihan, air minum dan juga kesehatan, kemudian urusan rumah tangga, ventilasi, pemanas, dan juga pendingin. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kebersihan ini sangat syarat utama, sangat menjadi perhatian oleh perusahaan dan juga karyawan, yang mana pastinya bisa menjaga pegawai atau karyawan itu tetap sehat, dan juga bisa menjaga kesehatan. Semua ruangan atau perusahaan ini bisa bersih dari sampah, limbah, debu. Nah, seperti itu. Kemudian air minum dan juga urusan rumah tangga ini seperti kerapian. Kalau ventilasi ini ya adanya ventilasi atau ruang untuk berputarnya udara, yang mana kalau misalkan pakai AC terus ini kan juga tidak terlalu bagus. Jadi harus ada ventilasi untuk bisa menjaga udara dalam ruangan tersebut itu baik untuk pekerja. Kemudian adanya tempat kerja, ruang kerja, dan juga tempat duduk. Nah, ini sangat sangat berpengaruh juga kepada karyawan. Dari ruang kerja dan juga tempat duduknya yang tidak nyaman, ini pasti akan berpengaruh. Kemudian pencegahan kecelakaan. Jadi bagaimana cara perusahaan untuk bisa mencegah. Kemudian ada pencegahan kebakaran. Nah, ini misalkan adanya larangan merokok di tempat yang terdapat bahan-bahan yang mudah untuk terbakar. Kemudian dari gizi karyawan. Nah,
Beberapa perusahaan yang sangat memperhatikan dari kesehatan karyawannya, ini, adanya apa, adanya makan bersama atau, eee, makannya ini disediakan atau difasilitasi oleh perusahaan, yang mana, perusahaan tersebut memperhatikan nilai gizi dari makanan yang diberikan. Kemudian, nah ini seperti penerangan, cahaya, suara bising. Nah ini sangat, diperhatikan, sangat berpengaruh terhadap, kecelakaan dan juga kesehatan dari karyawan. Nah, ada beberapa faktor juga yang berhubungan dengan pekerjaan seperti faktor biologis itu seperti kuman, virus. Nah, ada beberapa pekerjaan yang seperti peneliti, yang ini harus berhubungan dengan, virus yang diteliti, kemudian, kuman, kemudian juga ada, bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, yang mana seperti perusahaan nuklir yang mana ini ada beberapa persyaratan, dari karyawannya untuk bekerja di sana. Jadi ada, radiasi nuklir, itu yang pastinya itu sudah pasti ada, dampak ke pekerjanya. Nah, itu bagaimana cara, perusahaan tersebut untuk bisa meminimalisir. Kemudian ada juga faktor ergonomi, yaitu, adanya cara duduk atau, mengangkat beban. Jadi ada ada beberapa, pekerjaan yang melihat atau menggunakan fisik. Kemudian, dari individual ini juga dilihat dari perilaku dan juga pola hidup karyawannya. Nah, ada beberapa kebijakan dan juga manajemen dalam program keselamatan kerja. Jadi seperti tanggung jawab dan juga komitmen perusahaan. Nah, dalam komitmen perusahaan dalam, usaha untuk meminimalisir, kecelakaan kerja dan juga gangguan kesehatan, ini menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang mana, harus bisa dikoordinasikan dengan tingkat, manajemen yang paling tinggi dan juga pastinya melibatkan seluruh anggota perusahaan dan juga karyawannya. Nah, ada fokus pendekatan sistematis oleh manajemen perusahaan terhadap keselamatan kerja. Ini seperti adanya kerjasama dari para pekerja, manajemen, dan juga, atasan. Dan juga, para karyawan ini, harus bisa saling mengingatkan dan juga saling mendorong untuk bisa harus menyadari adanya keselamatan kerja atau, kebijakan tentang keselamatan kerja. Kemudian, kebijakan dan disiplin keselamatan kerja. Nah, kebijakan ini didesain untuk bisa, meminimalisir adanya kecelakaan kerja dan gangguan kerja, yang mana, harus ada dukungan terhadap perilaku kerja yang aman dan juga, bisa memberikan umpan balik, adanya keselamatan kerja yang positif dan juga tidak adanya gangguan, kesehatan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja. Ini merupakan cara untuk mendorong keselamatan kerja karyawan, yaitu dengan melibatkan seluruh karyawan. Nah, ini bisa dengan apa? Mengadakan pelatihan ataupun pertemuan secara rutin di mana, menginformasikan atau mengkomunikasikan, resiko dari pekerjaannya, sehingga adanya kesadaran keselamatan kerja. Dan juga, informasi ini juga bisa dimunculkan dengan poster-poster atau, broadcast dari, manajemen untuk bisa mengingatkan pekerjanya. Kemudian yang keempat, adanya komite keselamatan kerja. Jadi karena ini, harus melibatkan seluruh karyawan, yang mana,
adanya Komite Keselamatan Kerja ini terdiri dari perwakilan dari berbagai jabatan atau departemen, yang mana pastinya setiap departemen atau bidang atau divisi ini mempunyai risiko kerja yang berbeda. Jadi harus bisa berkoordinasi bersama dan juga bisa saling sharing tentang tanggung jawab spesifik atau melihat keselamatan kerjanya ini seperti apa di divisinya, seperti itu. Jadi bisa menghindari kecelakaan kerja di masa yang mendatang. Kemudian ada yang keempat ini adanya inspeksi dan juga penyelidikan keselamatan kerja dan juga riset atau penelitian. Nah, inspeksi ini pastinya akan dilaksanakan secara berkala atau rutin. Mungkin bisa saja 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Atau kalau resiko yang tinggi ini bisa setiap hari untuk diawasi. Kemudian adanya penyelidikan ini juga pastinya akan berhubungan dengan riset dari perusahaannya, yang mana riset ini bisa melihat atau mewawancarai dari para pekerjanya bagaimana kecelakaan kerja itu bisa dihindari kayak gitu. Kemudian yang ke-6 adanya evaluasi terhadap usaha keselamatan kerja. Nah, perusahaan ini pastinya harus bisa mengawasi dan juga mengevaluasi dari usaha keselamatan kerja perusahaannya. Bisa dengan kuesioner, survei, dan juga bisa mengidentifikasi perubahan ketika sebelumnya ini terjadi kecelakaan kerja. Ketika ada kebijakan tersebut, ini sudah tidak terjadi kecelakaan kerja. Ini bisa dirancang oleh perusahaan untuk bisa mengukur kemajuan dan juga perubahan dari adanya atau kondisi atau situasi dalam keselamatan kerja. Ya, ini merupakan sertifikasi untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini bisa kalian lihat sendiri, ini disingkat OHSAS atau OHSAS, di mana Certified Health and Safety Management System. Jadi merupakan standar internasional untuk perusahaan atau organisasi yang mana melihat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya. Nah, dalam OHSAS ini terdapat kerangka atau beberapa poin yang bisa dijadikan acuan oleh perusahaan untuk efektivitas manajemen K3, yang mana ini sudah sesuai dengan peraturan atau belum, atau masih beresiko untuk adanya bahaya yang timbul atau tidak. Nah, OHSAS ini bisa dijadikan standar atau bisa diterapkan juga pada setiap organisasi yang mempunyai komitmen tinggi untuk bisa menghapus atau setidaknya meminimalkan risiko atau bagi karyawannya dan juga seluruh SDM di organisasi atau perusahaan tersebut, yang mana berhubungan langsung dengan risiko K3 dan juga segala aktivitasnya. Nah, manfaat diterapkannya OHSAS atau standar Health and Safety Management ini bisa sebagai bukti komitmen dari perusahaan bahwa perusahaan tersebut menaruh perhatian terhadap pengelolaan K3, sehingga ketika perusahaan tersebut sudah berkomitmen terhadap manajemen K3, ini pastinya ada dampak positif terhadap perusahaan tersebut dari lingkungan luar atau eksternal. Kemudian apalagi manfaatnya, ini memberikan suatu mekanisme terhadap pengelolaan dan juga jaminan adanya penyempurnaan yang berkelanjutan. Jadi SOP-nya ini sudah jelas ketika ada resiko kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan. Kemudian perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut patuh terhadap peraturan dan juga perundangan, karena Indonesia sendiri juga mempunyai peraturan dalam manajemen kesehatan kerja.
Kemudian juga apalagi manfaatnya, nah ini pastinya meningkatkan citra perusahaan. Jadi di mata publik atau di eksternal, baik itu nasional dan juga internasional, perusahaan ini sudah menggunakan pengelolaan K3, seperti itu. Kemudian ada yang meningkatkan kepedulian karyawan, yang mana perusahaan pasti kan akan memperhatikan aspek-aspek dalam OSAS ini, yang mana mementingkan dari pekerjaan atau dari resiko pekerjaan dari karyawannya. Nah, dengan adanya OSAS ini, pastinya inti dari OSAS ini mengurangi terjadinya kecelakaan kerja atau meminimalisir dari adanya kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan. Nah, dengan diterapkannya standar ini bisa saja mengurangi biaya operasional. Jadi biaya operasional ini ketika adanya resiko kerja atau kecelakaan kerja, yang mana pasti akan mengeluarkan atau membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Jadi ketika adanya standar ini, yang mana pasti akan mengurangi kecelakaan kerja dan pastinya mengurangi dari biaya resiko. Dan juga adanya standar ini merupakan standar internasional yang bisa diterapkan dan juga digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi. Tadi itu OSAS itu adalah standar internasional. Kalau ini dari peraturan pemerintah. Jadi ini peraturan pemerintah Indonesia yang mana mengatur sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini peraturan yang dibentuk pada tahun 2012 dan intinya ini sama seperti standar internasional tadi, bagaimana cara mengatur dari perusahaan atau organisasi untuk bisa meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Jadi ini ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan peraturan ini harus dipatuhi oleh perusahaan yang pekerjanya ini lebih dari 100 orang. Kemudian tingkat potensi resikonya yang tinggi, yang mana perusahaan harus bisa menyusun K3-nya. Kemudian penyusunan K3 ini juga pasti melibatkan pekerja, ahli, dan juga manajemen perusahaan. Dan ini harus bisa melindungi dari para pekerjanya. Nah, ini contoh dari perusahaan yang sudah menerapkan manajemen K3. Yang sini adalah ada Pupuk Indonesia, yang mana ini merupakan perusahaan BUMN. Perusahaan Pupuk Indonesia ini menempatkan keselamatan dan juga kesehatan kerja sebagai prioritas utama. Adanya pencapaian semua target perusahaan tersebut ini pastinya tidak akan sempurna jika aspek K3 ini tidak diperhatikan. Dan juga ini adalah beberapa program yang dikembangkan atau yang diterapkan oleh Pupuk Indonesia. Jadi, nah, ini ada beberapa pengembangan program proses safety management, yang mana dimulai dari pedoman dan juga adanya SOP atau prosedur. Kemudian adanya sampai ke pelaksanaan rehazop pada semua pabrik. Jadi meneliti ulang atau melihat ulang resiko yang terjadi pada setiap divisi. Kemudian adanya pengembangan program kontraktor safety management system,
yang mana untuk melihat bagaimana jaminan keselamatan kerja kontraktor sebagai pendukung proses bisnis. Kemudian memasukkan jam kerja yang aman untuk kontraktor dan juga melaksanakan reward dan punishment untuk meningkatkan awareness dari K3 kontraktor. Nah, monitoring dan evaluasi ini juga sangat penting pada manajemen K3. Jadi Pupuk Indonesia juga sudah menerapkan monitoring dan evaluasi bagaimana kultur atau budaya di perusahaan tersebut yang mana bisa aware terhadap K3. Kemudian adanya lesson learning tentang K3. Jadi adanya pelatihan untuk bisa mencegah terulangnya kecelakaan. Kemudian adanya donor darah, program donor darah untuk bisa mengurangi adanya gangguan kesehatan. Kemudian di sini ada koordinasi juga dalam pelaksanaan program K3 yang mana evaluasi ini berjalan dengan rencana program-program selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari manajemen K3 pada perusahaan, yaitu pada perusahaan BUMN Pupuk Indonesia. Nah, jadi ini adalah ringkasan saya tentang K3. Jadi ini adalah materi terakhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.